Pak Ustadz Yusufi ini. Ya. Apa ada? Maaf ya buat saudara-saudaraku yang muslim di luar sana ya. Ini antara saya dengan Pak Ustadz. Kalau kalian ini jangan membenci saya ya, karena saya tidak terlalu mendalami. Ini bukan bidang saya, cuma saya mau bertanya sama Pak Ustadz Yusufi ini. Ya. Benarkah bahwa Muhammad itu adalah nabi? Ya iyalah, mau pakai dalil atau kayak gimana nih? Menurut Al-Quran itu, menurut kalian ya, menurut kalian. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu nabi. Walaupun saya tidak terlalu ini, tapi memang tidak ada dikatakan. Ada Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Jangan, begini saja. Yang logika-logika saja yang bisa diterima oleh banyak ayatnya. Nabi Muhammad itu adalah nabi. Al-Ahzab 40. Ali Imran 144. Tapi Al-Quran dan hadisnya itu kan bukan dari satu ini. Itu kan buatan orang-orang yang membuatnya seperti itu karena berbeda-beda. Buatan siapa? Ya siapa? Jangan mengada-ngada. Aduh. Nah, macam itu dibilang oke, kalian menuhankan Muhammad. Ya maaf ya buat saudara-saudaraku di sana. Saya bilang ini urusan saya dengan Pak Ustadz Yusufi ini. Jangan kalian membenci saya. Saya tidak suka kebencian. Saya cari kedamaian. Hidup ini cuma satu kali. Jadi janganlah bawa dalam ini. Udah, Anda mau ngomong apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Ya. Kenapa itu umat Islam selalu merasa dominan sampai selalu merusak gereja, selalu merusak rumah ibadah? Apakah itu adalah ajaran dalam Al-Quran kalian? Jawabannya tidak. Oke. Tidak. Baik, jawabannya tidak. Sebentar, saya jawab dulu lah. Anda kan bertanya, atau Anda mau bernarasi lagi? Saya jawab tidak, apa saya rincikan? Anda usah. Oke, sekarang saya sudah paham bahwa tidak. Tapi saya minta penjelasan dari Yusufi sebagai ustadz ya di Muslim, kenapa ada selalu hal-hal itu terjadi? Baik. Ya. Oke, dengarkan ya. Oke. Silakan. Baik. Kita ini hidup di negara Indonesia, kan kayak gitu. Kita mempunyai peraturan setiap daerah. Ya, yang harus ditaati gitu. Nah, membangun rumah ibadah atau menjadikan sebuah tempat menjadi tempat ibadah itu harus ada pemerintah setempat mengeluarkan izinnya. Kan kayak gitu. Syarat-syarat memperoleh izinnya apa? Di sekitaran rumah ibadah tersebut ada 90 KTP ya, 90 KTP yang menganut, yang memelihara rumah ibadah tersebut. Oke? Nah, jika ya prosedur itu tidak dipenuhi, jangan salahkan orang gitu. Kalau orang bermain keras kan kayak gitu. Karena Anda sendiri tidak menaati peraturannya. Oke. Nah, kan kayak gitu. Jadi di sini bukan terkait masalah ajaran, tapi masalah aturan dari negara kita. Kalau di dalam agama Islamnya ajarannya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu ya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Kan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan Ustadz nanti saya pulang ke Indonesia saya baptis Ustadz masuk agama agama Kristen ya. Jadi gitu. Jadi masalahnya ya untuk masalah yang kayak gitu bukan masalah ajaran. Oke, saya terima itu. Oke, kalau misalnya di luar rumah, ya di luar rumah untuk rumah ibadah. Tapi oke, yang secara kita lihat secara kasat mata, orang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kenapa juga dilarang? Kenapa juga dihancurkan? Ah, itu yang saya mau tanya. Yang mana di rumah masing-masing mana? Loh, yang mana? Yang baru-baru kalau kita lihat-lihat kejadian-kejadian Kristen ya, dia
menyewa sebuah tempat seperti villa dijadikan untuk tempat ibadah mereka dari orang-orang di luar kampung tersebut. Yang ngamuk lah orang. Ini ada banyak typingan, ada banyak typingan. Ngamuk lah kayak gitu. Dengar dulu. Biarin aja. Nah, begini, ini dia bilang Pak Yusupi itu botol. Apa sih botol itu? Jadi kayak gitu, nggak usah ke-trigger itu, ya. Ya, biarkan mereka berbicara, biarkan kafilah biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, ya nggak? Ya, kayak gitulah. Ya oke, Pak Ustadz Yusupi cinta damai nggak? Oh iya dong. Oke. Kalau begitu masukan dari saya, kasih tahu itu kita punya saudara-saudari yang selalu dihuni oleh setan-setan dan iblis, ya, hatinya seperti itu, kasih tahu dari Bapak supaya mereka sadar untuk sama seperti Bapak Yusupi cinta damai. Boleh tak? Boleh, pasti itu ajaran memang. Oke, penonton yang sekian 30 kali ini di atas pegang ini kata-kata Bapak Bapak Yusupi. Siapa juga yang mau rusuh ya, seperti perang naga kan. Siapa yang mau rusuh? Kita itu cari hidup damai Pak Yusupi ya. Karena apa? Besok lusa kita mati, selesai bola-bola. Ya enggak? Betul. Oke. Ada yang ditanyakan emang lagi? Atau boleh saya tanya nih tentang Kristen nih? Ya silakan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu, karena itu bukan bidang saya. Saya ini kuli, kasihan, kuli di tanah orang. Gak jadi dah kalau gitu, saya nanya, Anda aja gini nanya. Tidak apa-apa, tanya. Nanti kalau memang Anda memang sudah ngakuin duluan. Kalau saya juga logika jalan gitu. Kalau saya mau nyari ikan, nggak mungkin saya nanya ke toko obat, nggak mungkin. Oke, begini, dengar dulu. Nah, Anda akan tahu siapa saya nantinya, atau kita mau berkenalan. Maaf, saya itu bukannya orang yang sombong. Baik, kalau gitu saya minta satu aja. Mana perintah Yesus supaya ke gereja? Kenapa? Ulang. Mana perintah Yesus agar ibadah di gereja? Ya, karena memang bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Itu persetujuan kami. Saya tidak terlalu mau jauh-jauh. Jawabannya bukan ajaran Yesus itu. Ya, maksudnya bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Iya. Dan, di rumah-rumah pribadi. Kan bukan ajaran atau perintah dari Yesus, bukan? Yang mana? Ke gereja itu. Ya, kalau bagi saya memang bukan perintah dari Yesus harus beribadah di gereja. Tapi oke, kalau bukan dari Yesus, lalu Anda mau ikut siapa? Ya, karena itu peraturan kami dalam agama Kristen bahwa tempat ibadah, walaupun bukan Yesus yang mengatakan harus ibadah di gereja, tapi itu adalah peraturan kami. Bagi kami orang Kristen harus beribadah di gereja dan rumah-rumah pribadi. Ya, kalau Yesus kagak pernah perintahin ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Ya, Yesus kan juru selamat kami. Iya, dia kagak pernah perintahkan Anda ke gereja. Juru selamat Anda tidak pernah perintahkan Anda ke gereja. Lalu Anda ke gereja buat apa? Memang tidak diperintahkan, tapi itu adalah peraturan agama kami yang bilang kalau mau beribadah kepada Yesus harus ke gereja. Itu manusiawi, bukan juga Yesus yang memerintahkan begitu. Di mana-mana pun kami bisa beribadah kepada Yesus. Aduh, berarti ke gereja itu bukan perintah dari Yesus, ya? Ya, bagi saya. Karena perintah siapa emang? Banyak. Kenapa? Perintah siapa? Persetujuan dari ente sendiri gitu. Ya, itu adalah peraturan di dalam agama kami Kristen, bahwa kalau mau beribadah harus di gereja dan rumah-rumah sendiri.
Iya, Memang buat bukan- sendiri, bukan- buat sendiri tidak perintahnya. Oke, dengar dulu. Iya, Dengar iya, dulu. iya, iya. Pak Yusuf. Apa? Dengar dulu. Ah. Dengar dulu. Memang Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan kami untuk harus beribadah di gereja. Tapi itu adalah peraturan yang dibuat oleh agama kami. Maksudnya seperti itu. Bukan Yesus yang mengharuskan kamu harus ke gereja untuk beribadah. Tapi itu adalah peraturan kami orang Kristen. Beribadah kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan kamu itu harus di gereja. Begitu. Itu adalah Bikin aturan sendiri, teman-teman. Aduh, kacau. Loh, kok kacau. Oke, saya mau tanya sama Pak Sapri. Kalau kayak gitu beragama suka-suka gua lah. Kalau kayak gitu. Bukan begitu. Tapi kan kita masing-masing ada peraturan. Kan kayak gitu jadinya. Suka-suka gue aja. Aturan Begini, saya bikin mau tanya sendiri juga. kan gitu. Saya mau tanya juga, Muhammad ada perintah nggak Muhammad bahwa ada perintah nggak Muhammad buat Muslim, bahwa Untuk- harus sembahyang di masjid? Ada nggak? Ada. Itu adalah peraturan. Itu peraturan Ada. yang kalian buat juga. Itu adalah Bukan. peraturan yang kalian buat juga. Bukan dari Tuhan kalian. Tapi itu Bukan, adalah kalau perbuatan untuk kalian sendiri. Kalau untuk menyembah Allah ada dalilnya. Ya itu kan kalian bikin-bikin sendiri. Bukan dibikin, bukan, tapi dari pewahyuan. Karena Al-Quran itu tidak ada yang ajaran kebenaran di dalam Al-Quran. Tidak ada. Apanya ajaran kebenaran tidak ada. Yang memang tidak ada. Ada. Ya, orang-orang begini. pintar aja, ya profesor-profesor, mereka meneliti Al-Quran, itu tiba-tiba mualaf masuk Islam. Ya, itu karena mereka mau cari kuota saja itu. Makanya mereka jadi Makanya Islam itu hanya untuk orang yang pintar dan berpikir gitu, seperti profesor-profesor gitu ya. Pak Yusuf. Apakah ada benda-benda yang diciptakan oleh orang Islam itu dipakai oleh Ngapain kau pakai orang aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok ini algoritmanya dari penemuan Islam. Islam? Itu bohong itu, bohong. Gak usah kau pakai TikTok kalau kayak gitu. Ngapain pakai TikTok? Loh, ini kan Penemu masing-masing. algoritma Oke, itu jadi Islam. saya mau tanya. Ngapain Anda pakai Saya mau aplikasi? Oke, saya mau tanya lagi satu. Apakah yakin orang Islam itu selamat? Oh yakin, pasti. Ada dasarnya apa? Ada yang Al-Quran dan hadis. Ayatnya ada. Ada. Siapa yang penyelamatnya orang Islam? Oh, penyelamatnya orang Islam adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bukan Muhammad. Lah, ayatnya Quran surah Maryam ayat 72. Summa Tapi kenapa- nunajjil ladzina taqaw wa kenapa nadzaruz kalian- zalimina fiha jithiya. Oke, maaf. Dan Kenapa Allah kalian menyelamatkan orang Islam. Tuh, Ya, kenapa kalian menuhankan Muhammad? siapa yang menuhankan Muhammad? Aduh. Oke. jelas Siapa sudah. yang Oke. menuhankan Nabi Muhammad? Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, buat saudara oke, tunggu dulu. Buat saudara-saudaraku yang muslim di sana, ini antara pribadi saya dengan Pak Yusuf. Jangan kalian ikut-ikutan ya. Jangan kalian ikut-ikutan. Ini antara pribadi saya dengan Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf sampai mau benci saya silakan, tapi jangan kalian ikut-ikutan. Ini hanyalah diskusi, ya, diskusi. Iya. Saya juga blok Tanya out. balik, saya akan tanya balik. Kan saya kasih dalil dulu ya. Allah akan menyelamatkan umat Islam. Ya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaruz zalimina fiha jithiya. Allah akan menyelamatkan umat Islam. Nah, saya Haleluya. sekarang saya mau menanyakan kepada Anda. Mana perkataan seperti saya itu? Ini apa penonton di bawah ini ngaku Kenapa dia. ke-trigger ke penonton sih? Anda fokuslah diskusi sama saya, malah penonton yang diperhatikan. Oke, apa mau didiskusikan ini? Anda bertanya tapi nggak memperhatikan jawaban. Kayak gimana? Ada yang botol lah, ada yang tangkap lah, ada yang apa lah. Turun aja dada Pak ya. Sakit kepala saya teman-teman.
nggak fokus dia, malah memperhatikan tulisan. Bertanya, saya jawab, nggak perhatikan jawaban saya gitu, malah memperhatikan tulisan. Kayak gimana sih? Iya, heran saya kan kayak gitu. Ada teman-teman semuanya. Wah, jam 1 malam 33.000. Ini 33.000 manusianya nggak tidur kah kalian? Kok banyak banget ini 33.000 orangnya? Begadang semua atau kayak gimana ini? Heran juga saya. 34.000 yang nonton saya. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Baik ya teman-teman, kita akan kembali besok lagi gitu ya. Saya tadi dari Ba'da Isya gitu ya. Ba'da Isya udah live streaming sampai hampir jam 1 malam. Jadi saya bukan robot teman-teman. Saya manusia yang juga perlu istirahat gitu ya. Sesuai janji teman-teman, saya tagih janjinya, satu lagi sudah saya penuhi gitu ya. Kita akan kembali besok lagi, oke? Teman-teman semuanya, sebelum kita bubar, mari kita berdoa bersama ya. Sebelum berdoa pun, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang telah memberikan gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gift yang Anda berikan akan saya gunakan untuk menunjang dakwah ya, untuk perkembangan Islam dan ibadah. Dan saya juga berterima kasih kepada para ahlu sedekah yang telah menyisihkan hartanya untuk melestarikan Al-Qur'an ya. Nah, jika Bapak Ibu dan saudara-saudariku ingin ikut andil gitu ya, atau ikut berpartisipasi beramal jariah membelikan mushaf Al-Quran untuk kita bagikan kepada adik-adik kita para penghafal Al-Quran, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang saya sematkan ini ya. Nah, teman-teman semuanya juga, jika Anda ingin membeli tiket ulang tahun API gitu ya, Apologet Islam Indonesia, bisa melalui saya juga ya. Nanti saya forward ke Bangkores ya, beli tiketnya. Nah, hubungi aja saya di nomor WhatsApp ini ya, 082156568866. Mau pesan tiket API bisa ya, atau mau minta nomor rekening sedekah pengumpulan mushaf bisa di nomor itu ya, silakan. Nah, saya berterima kasih kepada para ahlu sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencatat amal Anda sebagai amal yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa, tolong diaminkan. Mari kita berdoa bersama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam
واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, di belahan dunia manapun, ya syukran jazakumullah khair. Semoga Allah selalu memberikan Anda kesehatan sekeluarga gitu ya, agar kita bisa bertemu kembali besok hari ya. Semoga Anda selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Bapak Ibu semuanya, saya Yusuf PI mohon maaf atas segala kekurangan ya dari live streaming saya. Mungkin ya ada kosakata yang menyinggung, saya mohon maaf. Terus juga ada kosakata yang mana menurut Anda tidak pas gitu, saya mohon maaf ya. Saya manusia, nggak luput dari kesalahan gitu ya teman-teman semuanya. Ambil yang baik dari saya dan buang yang buruk dari saya ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat semuanya. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru Cempaka gitu ya. Kalau mau silaturahim boleh ya, langsung ke WhatsApp ya. Silahkan aja langsung ke WhatsApp saya untuk silaturahim. Izin pamit ya untuk istirahat. Dan semoga kita dipanjangkan umur bertemu kembali besok hari. Al-afu minni barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.